Pernahkah kamu mendengar kata demokrasi? Ya, demokrasi adalah pemerintahan yang semuanya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak dulu, demokrasi sudah menjadi satu paket dengan pemerintah Indonesia. Sekarang, yuk kita simak penjelasan tentang pelaksanaan demokrasi di tahun 1945 hingga 1949. Ingatkah kamu tentang sidang BPUPKI tentang perumusan dasar negara? Muhammad Yamin, Y.R. Soekarno, dan Sutomo ikut menyatakan pendapat mereka tentang dasar negara kita. Kenapa mereka bisa begitu yakin terhadap pendapat mereka? Latar belakang pendidikan mereka yang membuat mereka yakin untuk mengutarakan pendapat mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukanlah suatu yang cuma terbatas di komitmen, tapi juga menjadi suatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas di berfungsinya media massa yang mendukung revolusi kemerdekaan. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun, fungsi partai politik yang paling utama adalah ikut memenangkan revolusi kemerdekaan dengan cara menanamkan kesadaran untuk bernegara dan menumbuhkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak memungkinkan itu, pemilihan umum belum bisa dilakukan meskipun pemilu telah menjadi agenda umum politik Indonesia. Jadi, walaupun pemilu pada saat itu belum dilakukan, demokrasi terhadap keterbukaan rakyat menyatakan pendapatannya sudah terbuka dan bisa digunakan. Nah, ternyata bab demokrasi ini menarik juga kan? Yuk belajar bersama keadaan demokrasi di era 1945 hingga 1049. Pelaksanaan demokrasi di masa revolusi. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Ia membentuk sendiri kabinetnya. Sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang membantu presiden. Adapun fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan Hakim Agung pertamanya Kusuma Atmaja. Selain tiga pilar demokrasi, Indonesia juga memiliki pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Imitasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni kebebasan politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Namun pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang serba sulit. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu yang pertama pemberian hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, lahirnya partai politik. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan sebuah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. A. Periode tahun 1945 sampai 1949. Periode ini adalah awal untuk menanamkan benih demokrasi Pancasila. Konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan demokrasi pada periode ini antara lain: 1. Pemerintah dan rakyat tidak punya cukup waktu untuk membenahi diri karena sibuk oleh perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda. 2. Ketegangan politik dan aksi kontak terbentuknya lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK. Yang ketiga, keluarnya maklumat pemerintah atau wakil Presiden Republik Indonesia nomor 10 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pendirian partai-partai politik menandai munculnya sistem pemerintahan liberal. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada periode tahun 1945 sampai 1949. Yang kelebihan demokrasi,
Yang pertama, adanya Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dibentuk 10 Juli tahun 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dan dua wakilnya yaitu J. Leima dan Subandrio. Kabinet Kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik. Maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat non partai. Beberapa menteri keluar dari partai seperti Subandrio PNI dan J. Leimena Partai Kristen Indonesia. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan pilihan darat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Yang kedua yaitu dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Pembentukan DPAS berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1955 tanggal 22 Juli 1959 yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, dibentuknya Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. MPRS dibentuk pada tanggal 31 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno nomor 2 tahun 1999 sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. 4. Dibentuknya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi MPPRS. MPPRS dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPPRS merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Lalu ada kelemahan demokrasi pada masa revolusi yaitu 1945 sampai 1949. Yang pertama, pemerintahan cenderung lambat dalam mengambil kebijakan dan tindakan. Yang kedua, penegakan hukum cenderung lemah. Yang ketiga, HAM cenderung kebablasan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan anarkisme serta terambilnya hak orang lain. Yang keempat, terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, HAM cenderung mengendalikan hukum. Yang keenam, terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik tersebut hanya mementingkan kepentingan partai politik itu sendiri.